Setelah selesai 61 km, ini akan lebih memudahkan nanti operasional dari Bandara Kertajati. Karena memang dulu rencana awalnya memang bandara selesai, airport Kertajati selesai, tol Cisumdawu selesai, sehingga ini langsung bisa dioperasikan penuh. Tapi karena ini persoalan di pembebasan lahan, mundur ya sekarang alhamdulillah selesai. Dan kita harapkan ini akan memberikan dukungan penuh pada operasional airport Kertajati. Kita harapkan Oktober bisa operasi penuh di Kertajati. Presiden Jokowi yakin rampungnya Tol Cilenyi, Sumedang Dauan atau Tol Cisumdawu bisa membangkitkan gairah penerbangan di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Namun, catatan kelam pada 2019 masih menghantui. Pada 1 Juli 2019 lalu, seluruh penerbangan domestik dari dan ke Bandara Sastra Negara Bandung resmi dialihkan ke Bandara Kertajati. Setidaknya ada 53 penerbangan dengan 13 rute domestik yang dilayani berbagai maskapai seperti Garuda Indonesia, AirAsia, Citylink, dan Lion Air dipindahkan ke Majalengka. Sayangnya, kepindahan itu jauh dari kata mulus. Bahkan maskapai berbiaya murah Citylink terpaksa ditutup 3 rute penerbangan dari Kertajati, yakni Denpasar Kertajati pulang pergi, Palembang Kertajati pulang pergi, dan Medan Kertajati karena sepi peminat. Dulunya dikerjakan bersama-sama agar jalan tol jadi, Bandara Kertajati juga jadi berbarengan. Tetapi sekali lagi karena urusan pembebasan lahan, Bandara Kertajati selesai, tolnya belum selesai. Adanya tol ini tentunya adalah bisa memangkas pergerakan dari wilayah selatan ke wilayah Pantura ya, ke arah tol Cipali. Jadi yang mungkin saat itu mungkin pergerakan mungkin butuh waktu tempuh sekitar 3-4 jam, dengan ada tol ini akan bisa kita pangkas sekitar 1 jam ya. Sangat berarti untuk peningkatan frekuensi penerbangan di Kertajati sendiri. Karena kita tahu akses dari Kertajati dari Bandung itu agak jauh ya. Jadi dengan adanya Cisumdawu ini akan meningkatkan frekuensi penerbangan dari Kertajati dan menuju, dan meningkatkan pariwisata di Jawa Barat sendiri. Pembangunan Tol Cisumdawu sejak tahun 2019 alias 12 tahun lamanya itu membuat Bandara Kertajati yang sudah rampung duluan kesulitan menunjukkan tajinya. Jokowi berharap beroperasinya tol dengan terowongan kembar sepanjang 472 meter itu membantu Bandara Kertajati ramai penumpang. Dimulai Oktober akan beroperasi penuh, artinya dari Bandara Hussein Sastra Negara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Selain pesawat jet, Jokowi berharap proses pemindahan penerbangan pesawat baling-baling dari Hussein Sastra Negara ke Kertajati dapat berjalan lancar maksimal dalam 1 tahun. Kehadiran tol Cisumdawu tidak akan serta-merta membuat Bandara Kertajati ramai. Meski begitu, kehadiran tol yang menghabiskan dana 18,3 triliun itu adalah syarat mutlak jika ingin Kertajati ada penumpangnya. Pada 2019, banyak pengamat mewanti-wanti pemerintah agar tidak berharap pemindahan penerbangan dari dan ke Bandara Hussein Sastra Negara ke Bandara Kertajati bakal ramai penumpang tanpa akses tol Cisumdawu. Tanpa tol itu, warga Bandung harus menempuh 3 jam ke bandara. Namun, kehadiran tol Cisumdawu tetap menjadi tantangan karena jarak tempuh rata-rata masih 80 menit hingga 90 menit. Iya, bakal lebih jauh sih, dan katanya aksesnya juga susah buat ke sana gitu kan. Tapi sebelumnya sendiri tahu nggak sih kan bakal dipindahin? Kalau beritanya sih udah sering juga dengar-dengar gitu sih dari berita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa tanggal 29 Oktober akan dilakukan penataan rute atau dengan tipe pesawat, di mana untuk tipe jet itu di Kertajati dan Hussein Sastra Negara masih tetap beroperasi untuk tipe pesawat propeller. Pemerintah harus memikirkan akses angkutan umum untuk para penumpang dan pekerja Bandara Kertajati. Angkutan tersebut harus terjadwal, bahkan disubsidi. Presiden Jokowi berencana memindahkan 2 perusahaan BUMN ke dekat Bandara Kertajati. Langkah ini disebut hanya untuk menyelamatkan proyek mangkrak. Hal itu diungkapkan oleh Said Didu. Menurut Said Didu, langkah tersebut untuk menyelamatkan Bandara Kertajati yang diambang mangkrak. Demi menyelamatkan proyek mangkrak yang sudah establis ingin dipindahkan. Ia pun mengungkit ambisi Jokowi membangun infrastruktur. Ia menilai pemerintah tidak berpikir saat membangun, hasilnya mubazir.
Makanya sebelum ambil keputusan dan bekerja, sebaiknya dipikirkan dulu agar uang rakyat tidak mubazir. Dua perusahaan yang dipindah itu adalah PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan. Didu pun mempertanyakan apa hubungan kedua perusahaan itu dengan Bandara Kertajati. Apa kaitan Pindad dan PT DI dengan Kertajati? Hanya akan buang-buang uang atau menjualan tanah ke Pindad dan PT DI. Sementara itu, rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara yang dipindah ke Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka belum bisa menjadi solusi. Besar kemungkinan, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati masih akan merugi. Mengingat jumlah penumpang yang dilayani hanya sekitar 4 juta per tahun. Hal itu diungkapkan pemerhati aviasi, Alvin Lee. Menurutnya, jumlah penumpang Bandara Husein Sastranegara sangat kecil. Secara umum, hingga saat ini jumlah penumpang yang dilayani Bandara Husein hanya sekitar 4 juta penumpang per tahun, sangat kecil. Saat ini, bandara dengan kode BDO melayani 63 keberangkatan per pekan. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya adalah keberangkatan ke DPS atau Denpasar, Bali. BDO terhubung ke 11 bandara untuk penerbangan internasional hanya ke Kuala Lumpur oleh AirAsia yang sekarang sudah pindah ke Kertajati. Oleh karena itu, kalaupun seluruh penerbangan BDO dipindahkan ke Kertajati, penghasilannya tidak cukup untuk menutup operasional dari Bandara Kertajati Majalengka. Solusinya adalah Kertajati tidak hanya mengandalkan warga sekeliling terbang ke luar negeri, tapi mampu mendatangkan warga luar untuk tertarik dan berkepentingan mengunjungi kawasan sekeliling Majalengka. Sementara itu, pengamat kebijakan publik menyarankan agar Bandara Kertajati dioptimalkan sebagai bandara yang melayani umroh, haji, dan logistik kargo setelah seluruh ruas jalan tol Cilenyi, Sumedang, Dawuan terkoneksi. Fungsi sebagai bandara yang melayani haji dan umroh harus segera dilakukan, dan bahkan kalau perlu bukan hanya untuk wilayah Jawa Barat, tetapi juga diperluas dengan mencakup wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini, plus dengan telah selesainya diresmikannya tol Cisumdawu, sehingga jarak tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung hanya kurang lebih 1 jam. Ini juga akan mempercepat perkembangan Bandara Kertajati. Perlu saya sampaikan bahwa dalam perencanaan awal memang Bandara Kertajati dan tol Cisumdawu itu selesainya pada saat yang bersamaan. Tetapi karena proses pembebasan lahan di tol Cisumdawu yang banyak masalah, sehingga tolnya mundur, tidak bisa mendukung operasional dari Bandara Kertajati. Setelah selesai ini, saya meyakini bandara ini akan menjadi bandara masa depan dengan trafik yang sangat padat.